Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Langsung dengan Syekh Panji Gumilang yang lagi hot nih. Kata orang Syekh, masuk kemari itu sulit. Orang bilang begitu. Maka kita kemarin tuh beranikan diri, kita coba. Harus bisa gitu. Ternyata mudah, kita disambut dengan baik, nggak pakai ribet gitu kan. Karena saya kalau pada prinsipnya ingin bertamu tuh yang penting niatnya dulu. Kalau kita niat baik, insya Allah pasti diterima dengan baik. Betul. Itu poinnya. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama sih. Ya. Di kunjungan kali ini, ngobrol penting ingin membuka mata orang-orang penting yang selama ini beredar di masyarakat, dan orang-orang penting di sana melihat yang sudah digiring opininya gitu ya, yang sudah terframing di masyarakat seperti apa gitu. Nah, kita pengen mencoba memberikan fakta yang lebih dalam tentang dari Al Zaitun itu sendiri gitu. Nah, pertama yang terjadi adalah Al Zaitun itu katanya sesat gitu. Kalau menurut Syekh Panji Gumilang sendiri gimana? Kata orang itu. Kalau kata orang saya tidak bisa menanggapi, karena saya meyakini apa yang saya lakukan dalam hidup keseharian, apapun bentuknya, berusaha untuk menjadi orang benar. Jadi kalau ada yang menilai di luar ada sesatkah apakah, mestinya bertanya pada mereka. Kalau bertanya pada saya, ya tidak mungkin saya mengatakan diri saya sesat. Hari-hari saya berdoa kepada yang ilahi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu, ya itu. Jadi kalau saya luruskan, bukan sesat sih, tapi banyak orang yang mungkin merasa berbeda dengan cara pemahaman Syekh Panji Gumilang terhadap agama Islam itu sendiri gitu. Sesungguhnya tidak beda. Sama justru. Sama. Lalu apa sih yang membuat terkesan ada perbedaan di sana sehingga mereka tunjuk bahwa ini adalah penistaan agama gitu? Oh, jangan dulu ke penistaan agama. Iya. Cari bedanya dulu. Cari bedanya. Apa bedanya kira-kira? Ya bedanya karena nggak sama sedikit. Tapi kan kalau tidak sama itu kan biasa saja. Iya. Yang penting prinsipnya sama. Ya, yang disembah sama. Iya, prinsip itu sama. Ya. Nah, kalau hal-hal yang lain tidak sama itu kan wajar. Lalu ada kesan bahwa kejadian ini menjadi sebegitu besar karena adanya isu di luaran sana bahwa Syekh Panji Gumilang ini di belakang ada yang backing dan sebagainya, kan begitu. Tapi Syekh selalu menjawab bahwa gak ada salah, itu sahabat. Betul ya? Pertanyaan saya begini Syekh, seberapa dekat Anda dengan orang-orang yang dikatakan bersahabat dengan Anda tadi? Nah, ini banyak. Semua ini sahabat saya dekat. Terus yang dimaksud sahabat di siapa? Oke, saya sebut lebih spesifik. Kita sebut saja misalnya Hendro Priyono. Seberapa dekat Syekh dengan Hendro Priyono? Ya, sekarang jauh, dia Jakarta, saya di sini. Itu lokasinya. Maksudnya hubungan persahabatannya Syekh? Hubungan persahabatan, setiap orang yang kenal pada saya dan saya kenal padanya, ya, itu selalu dekat. Itu pasti dekat. Dekat pikiran, dekat emosional. Kan harus dijalin persahabatan itu. Silaturahmi. Iya. Hubungan antara Syekh dengan Hendro Priyono, tadi Syekh katakan bahwa ada kedekatan secara pikiran, nurani, itu terjadi. Saya sebut satu nama lagi Syekh, coba mungkin saya bisa menggambarkan, mudah-mudahan ini berbeda. Bagaimana dengan Muldoko? Pak Muldoko itu kan pernah jadi panglima di Jawa Barat sini. Ya. Kemudian sering ke sini. Ya. Untuk memberikan didikan bela negara. Dari situlah dekat.
Karena dekat, beliau tentara, kami pendidik, selalu menjalin kedekatan. Dengan pesan, didik baik-baik anak-anak, jangan dibawa kemana-mana. Gitu. Artinya pendidikan bela negara yang beliau berikan kepada santri di sini, menurut Syekh, apakah itu melekat terhadap Al Zaitun? Bukan saja melekat, hari-hari kami mengadakan bela negara. Hari-hari sebelum tentara memberikan bela negara, saya menjalankan Sudah bela menjalankan negara. Jadi itu aksentuasi. Ya. Nah, kan? Makanya dekat pemikiran untuk menjalankan bela negara. Jadi kedekatan seperti itu. Ya. Masa begitu dijadikan salah? Ya. Oke, saya begini Syekh, saya punya sifat itu sangat setia kawan. Ini teman-teman pasti banyak yang tahu kalau kenal sama saya. Iya. Teman saya kalau ada permasalahan, saya ada beberapa langkah. Tahap pertama pasti saya akan menanyakan, kenapa sih? Itu dulu pertama tuh. Lalu yang kedua saya akan tanyakan apakah kamu sudah punya solusi atau tidak. Yang ketiga, apa yang bisa saya bantu? Itu adalah pertanyaan umum yang kalau saya lontarkan ke teman-teman yang sedang dilanda masalah begitu. Bagaimana dengan kedua nama tadi yang saya sebutkan, ada Hendro Priyono dan Muldoko selaku sahabatnya Syekh nih? Ada nggak setelah permasalahan yang terjadi saat ini, isu yang beredar sebegitu besar gitu ya, ada nggak seperti mereka berkomunikasi dengan Syekh? Ada masalah apa nih? Apa yang bisa kita bantu? Ada nggak? Beliau itu hari ini sudah menjadi kepala staf kepresidenan. Lah kan tidak sembarangan. Kita kepengen nelpon, nggak bisa sembarangan. Namun tatkala istri beliau wafat, diizinkan tidak diizinkan saya nengok karena itu kewafatan. Ya. Kan belum lama ini. Ya, ya. Ketemu karena dalam kondisi kabupaten, Ya. saya mengucapkan bela sungkawa saja, sabar, dan saya menyolatkan jenazah. Itu terakhir kami ketemu. Tidak ada pimpinan apa-apa, hanya sabar, semua akan mengalami. Ya. Artinya saat ini mereka belum melakukan menghubungi Syekh gitu, atau melakukan satu upaya untuk jangan ganggu Al Zaitun nih, jangan ganggu Panji Gumilang nih. Ada nggak seperti itu? Bagaimana Panji Gumilang ini apa? Kok sampai orang kepala staf kepresidenan sampai sebegitunya? Ya, ya, ya. Bila Panji Gumilang mendidik di sudut kampung yang susah ditemui. Ya, 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 ya. Lah kenapa kok terlalu memberikan perhatian? Namun kalau sebuah tempat pendidikan untuk mendidik anak bangsa mencintai negaranya, mungkin terdetik juga walaupun belum terungkap kepada kami. Barangkali ada, kasihan amat itu sahabat saya di kuyo-kuyo gitu kan. Ya. Barangkali ada. Sampai tanyakan nanti. Boleh. Nanti saya tanyakan. Iya. Tapi sebelum saya tanyakan, pertanyaan saya, apakah Syekh mengharapkan itu? Jangan mengharapkan kepada manusia. Ya. Itu pepatah dari atas. Idza syakauta ila bani adama innama tasku ar-rahima ila man laisa lahur rahim. Kalau kamu mengharap sesuatu kepada manusia, sesungguhnya kamu itu hanya mengharap kasih sayang kepada orang yang belum tentu punya kasih sayang. Ya. Nah, daripada tidak seperti itu, kalau daripada seperti itu, lebih baik innama asku basi wa huzni ilallah. Lebih baik kita mengadu, duh Gusti, saya kok sedang sedih, kok saya sedang merasa ada tekanan. Gimana Gusti? Nah baru nanti Gusti, oh kamu begini. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi kita hanya berharap pertolongan daripada Allah ya. 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 Ya juga dengan para sahabat seperti sampean dua ini. Kan mau datang. Betul. Ya. Untuk tabayun ya. Nah iya. Oke.
Kita kembali ke persoalan yang baru-baru ini Syekh diperiksa di Bareskrim gitu ya. Undangan klarifikasi. Terakhir informasinya Syekh di kasus ini naik ke tahap penyidikan. Dan ada informasi banyak orang yang berharap-harap nih menunggu seorang Syekh Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Apa langkah yang akan Syekh lakukan untuk menghadapi itu? Ya melangkah biasa saja. Dipanggil datang, ditanya jawab. Ya itu langkah begitu saja, apalagi langkahnya sebagai warga negara. Berarti meskipun Syekh harus mengorbankan diri begitu ya, dalam keadaan karena opini publik kan sekarang semakin lama semakin besar. Orang sudah tahu lah, di Indonesia ini sudah ada pola, kalau opini publik sudah semakin besar sih ya. Rata-rata itu kita sudah melihat tuh, penyidikan, penetapan tersangka itu sudah tidak akan lama lagi begitu. Bila itu terjadi, bahwa Syekh kemudian akan legowo menjalankan itu, ikhlas untuk menjalankan. Itu kan bila. Ya. Bila itu kan belum tentu. Mengapa memikirkan yang bila? Oke, kita nggak akan berbicara tentang bila mana ditetapkan jadi tersangka. Saat ini ditetapkannya kasus tersebut ke tahap penyidikan, ditingkatkan ke tahap penyidikan, ikhlas apa enggak sih? Saya belum menerima itu. Secara surat belum saya terima. Ya sudah begitu saja. Oh iya, belum ada, artinya saya belum menerima. Jangan terlalu panjang, belum diterima. Hidup itu jangan mengkhayal dulu kan. Iya. Tapi katanya sudah ditetapkan sih di sejumlah berita, katanya sudah dinaikkan. Iya, itu kan katanya. Kan kitanya belum. Iya. Tenang saja. Iya, tenang saja. Slow. Makanya dari tadi saya lihat nih Syekh dalam keadaan begini tapi slow sekali. Apa rahasianya sih? Rahasianya, ya nggak mengandai-andai. Wah, betul. Oke. Nah, hidup itu nggak boleh andai. Dijalani saja. Jalani, tapi pakai track yang benar. Target hidup, tujuan hidup jelas. Ya, masa hidup sekali nggak jelas gimana? Ya. Oke, tapi kita coba untuk tidak berandai-andai. Ya, Karena saya juga sebenarnya nggak begitu demen berandai-andai ya. Oke. Kita coba untuk tidak berandai-andai begini Syekh. Menko Polhukam menyatakan adanya 256 rekening yang ditelusuri milik Syekh Panji Gumilang dengan sejumlah nama katanya yang berbeda. Lalu ada sebagian sudah dilakukan blokir. Apa tanggapan Syekh soal itu? Ya nggak usah ditanggapi. Bila diblokir tunggu sampai dibuka, kan itu ya. Berarti Syekh yakin akan dibuka itu? Ya pasti milik kita kok. Iya. Kecuali kalau itu milik orang lain. Nah milik kita lah, untuk apa sedih? Betul. Karena Indonesia ini negara hukum, ya nggak boleh toh. Nah, pertanyaan saya Syekh, berapa banyak sih Syekh? Wah, ini rahasia perusahaan ini. Tapi kalau banyak, kita mau minta jajan. Kali aja dapat kan? Tapi ngelihat setelah kita diajak berkeliling ya, beberapa hari ini berkeliling melihat Al Zaitun ya. Yang ditekankan di situ kan mandiri gitu kan. Dan dikatakan dari awal mandiri. Iya, terus apa yang mau ditanyakan? Nah, sebegini besarnya dananya dari mana sih? Kok nanya dana? Kok bisa gitu loh mestinya? Kok bisa membangun seperti ini? Ya. Karena kita mau. Punya dana juga kalau nggak mau. Karena kita mau. Karena mau melaksanakannya. Dan melaksanakannya. Dan tujuannya untuk kemajuan bersama. Nah itu saja. Dana itu akan datang. Nanti juga sampai pulang ngirim. Nah, subscribernya kan banyak. Hasil sedikit kita kan. Itu saja. Iya, saling lah. Betul. Jadi Syekh yakin bahwa saat ini dengan Al Zaitun yang sebegitu besar hanya dengan modal keyakinan gitu ya sih ya. Bahwa Yakin ada kemauan,
akhirnya itu terjadi. Kan kita punya hadis Melayu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.